Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Supriyanto yang telah memberikan bagian bagi pekerjaan. Sepintas saja Ibu Bapak, kami bersepuluh kemarin diundang ke BPPMP. Si materi mungkin hal baru tidak hal baru tapi sama. Intinya adalah optimalisasi peran peserta dalam transformasi satuan pendidikan. Kalau di awal ini materi persis seperti yang telah diundang PBB gini ya, yaitu bahwa peran pengawas untuk tahun 2024 dan seterusnya adalah sama, yaitu sebagai seorang pendamping. Akhirnya membuat program seperti hasilnya Pak Subi tempo yang lalu dari mulai Januari, Februari, Maret itu kita membuat program pendampingan. Nah, terus bulan April, Mei, Juni ini kita sudah ke babak kedua, yaitu pendampingan pembuatan atau perencanaan program. Jadi kita nanti terjun ke sekolah-sekolah dalam rangka mendampingi kepala sekolah untuk membuat program. Program apa? Program sekolah. Dasarnya apa? Salah satunya adalah rapor pendidikan. Maka kemarin kita mengajarkan kepada kepala sekolah untuk intinya mendownload ya. Jadi tidak hanya download pasti. Kita masih ingat bahwa rapor pendidikan yang dulu bahwa kepala sekolah harus eksplor ya, masih ingat ya, eksplor rapor pendidikan melalui tetap pakai PNM. Jadi PNM ini untuk semua guru termasuk kepala sekolah wajib. Jadi tidak ada guru yang tidak tahu PNM ya. Karena apa? Hampir semua kegiatan guru dan KS nanti alurnya PNM. Karena PNM nanti dilingkan ke termasuk ke SIMDIK ya, terus ke sistem PKB dan terakhir ini ke rapor pendidikan termasuk e-kerja juga. Nah setelah kepala sekolah dan guru download rapor pendidikan, kita kirim ke kita. Maka hari ini ya kita seharusnya punya rapor pendidikan semua sekolah di pembinaan kita masing-masing. Di Pandana Lopsi ada 19 sekolah, tapi hanya yang punya rapor pendidikan itu hanya 16. 17 ini 17 karena Pak 2 SD ini tidak pernah mengikuti AN. Kenapa? Salah satu peserta AN adalah punya murid siswa yang duduk di kelas 5. Sementara 2 sekolah di Panaro itu tidak punya kelas 5, punya kelasnya 1, 2, 3. Itu sejarah tidak tahu, tapi memang seperti itu. Sehingga dari 19 hanya 17. Ini langkah awal. Nah, kalau peran ini tidak bisa saya sampaikan deh, kan peran ini kan seperti kemana ya. Ini itu kayak gini. Nah, sama kemarin pendamping sekolah memastikan terjadi perubahan positif berkelanjutan pada satu pendidikan yang didampingi. Sama. Ini kan materi disampaikan kemarin ya. Intinya ini. Inti tugas kita peran pengawas di sekolah adalah itu dok, menciptakan budaya kolaborasi dengan kepala sekolah. Jadi kita ngendongin sekolah gue ini hal biasa ya. Nah, sini kadang-kadang ini anak baik sih kalau di Padang ini anak baik dikunjungi pengawas gue rasanya pilih, padahal kan tidak menakutkan. Ada apa ini? Berarti mati lampu ya. Ya. Sensitif ya. Sensitif sekali. Tidak disentuh hanya jarak jauh sekali.
Ya. Terus membangun budaya refleksi. Jadi ini ya, jadi kita ke sekolah gue diusahakan kepala sekolah dan guru itu selain membicarakan ini, merefleksi apa kegiatan yang dilaksanakan. Ini sih kalau teman-teman PP, teman-teman fasilitator dan instruktur sih luar biasa ya. Nah, intinya kalau di sekolah kita itu KS dan guru diusahakan sering merefleksi. Maka salah satu kinerja kinerja KS dan guru itu ada istilah kegiatan merefleksi. Ya, itu kemarin saya ngintip itu ada hal refleksi. Karena di sana kegiatan membicarakan tentang hal yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Terus meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Ini sih sudah semua terakhirnya memang seperti itu ya. Terakhir mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman, aman dan inklusif. Ini sih ideal banget ya. Intinya memang 1, 2, 3, 4 hal ini inti kita istilahnya dari kepala sekolah dalam rangka mencapai 4 hal ini. Oke. Ini tidak bisa lanjut, termasuk ini kemarin ya. Mengistilahkan juga apa-apa kan ingin ya. Agar kemarin saya itu memahami hal seperti ini ya, istilah perubahan, perubahan, pemicu perubahan segera, perubahan berangsur dan perubahan berkelanjutan. Ini kemarin saya takut terjadi apa sih ya gitu ya. Jadi memang ini adalah strategi pendamping berdasarkan kompetensi kepala sekolah dalam merefleksi tadi, bisa juga kemampuan diri dalam hal mungkin rapor pendidikan. Jadi dasar kemampuan sekolah, kepala sekolah ini kemampuan kepala sekolah. Siapa penyebab perubahan? Dia mau bilang, si warna-warna kemarin kan, yang kita buat rencana Januari Maret kemarin kan hanya ke sini. Rata bahas lagi, ini banyak. Itu dan sebagainya enggak sama. Metodenya sudah hal ya seperti coaching, training kan. Nah, ini hal biasa. Training, apa itu training? Bisa sampai dia paham. Mentoring, pemanis orang mentor. Coaching, fasilitating dan consulting. Coaching ting ya. Ya. Nah, tapi arahnya kita sih arahnya ke C itu ya, dan C dan coaching. Jadi kita arah pendampingan itu ke coaching. Karena kucing kok coaching ya, bahasa kucing ya. Iya, masalahnya kucing ya, kucing. Ilat Jawa ya kan berat nanya. Kucing itu ada yang kut, ada coaching. Kucing, kira kegiatannya kucing. Nah, ini sing rencanakan 1 tahun kemarin kita. Kan rencanakan hanya ini. Setahun itu kita hanya membuatnya 4 hal itu kan kemarin yang di kinerja kita. Nah, kita bulan Maret ini sudah sampai ke A ya. Perencanaan pendampingan. Jadi di Maret kemarin sudah mengunggah yang namanya sebuah apa ya, perencanaan program perasaan satu buku loh ya, di sini itu. Saya ditanda tangan ini kayaknya pada ya, ini tanda tangan kayak. Pak Sudi masih tanda tangan belum Pak Sudi? Ini belum tanda tangan ini hanya tahu enggak tok isi kosongan dalam arti di bawah tidak ada tanda tangan kepala gini. Betulnya kan ada korwas dan sebagainya, kan belum. Nah, program kedua kan ini pendampingan terhadap pencampuran proses pendidikan. Jadi kan arah kita ini ambil ke sini. Maka hari ini kita bareng-bareng belajar. Nanti ke depan sih terus terang saya secara pribadi memang belum bisa membuat surat biasanya April, Mei, Juni wujudnya seperti apa ya? Apakah kita dampingi di foto, nanti foto itu sebagai apa? Nanti ada rapor pendidikan pendamping, terus nanti rencananya kepala sekolah bentuknya apa? Kalau itu nanti
wujudnya sebagai bukti fisik kita dari mulai foto kegiatan kita di sekolah, dipoto kan, kita mendampingi kepala sekolah. Terus kepala sekolah itu membuat sebuah program, perencanaan program satu pendidikan, apakah itu nanti tadi RKT, RKAS, terus RKJN, apalagi nanti kurikulum dan sebagainya, itu kan semuanya kan program sekolah. Apakah nanti itu terakhir nanti ada rapor pendidikan sebagai penumpangnya, terus kita nanti membuat semacam validasi Pak Subia, validasi terhadap program yang nanti dibuat kepala sekolah itu kan perlu ini. Nah ini sampai di sini ya, intinya peran kita ingat kembali peran kita selaku pengawas adalah mendampingi kepala sekolah di satuan pendidikan masing-masing, arahnya ke sini. Jadi ini tidak usah dibahas terlalu panjang lebar karena memang hal-hal ini sudah kita belajar dimulai Januari Maret kemarin ya. Nah yang kita arahnya ke sini adalah tentang masuk ada rapotnya. Ini kurang penting lah ya, ini urus sempat ngedit, ini istilah aslinya urus sempat ngedit tayangan dari sana aja Ben. Karena terus terang jujur ya, saya 3 hari dari mulai hal 3 kan berapa ya? 16 ya, sampai hari ini saya masih punya penyakit. Penyakitnya apa? Setelah badak, orang setelah puasa ya, badak kan setelah ya. Itu saya punya penyakit adalah apa? Anggar boleh banget, puasa kan boleh. Itu di badan, semuanya makanan masuk. Akhirnya apa? Ternyata saya punya lambung yang lemah. Intinya saya diare sampai hari ini. Agak lemes balasannya. Makanya kemarin saya kan tidak jawab WA-nya dari Pak Subi. Pak Bar, kok pada usul menyampaikan apa pun baik masalah kok keluar tengah Habis sebentar tadi alhamdulillah saya coba tadi malam sudah oke. Tadi malam sudah mulai kepenak ya. Sudah habis setelah nanti banyak ya. Akhirnya kan saya kesini hadir. Izin maring ketua K3S dan Kopda ya. Dulunya nanti agak bareng-bareng maringan kebetulan kan pada lalu kemarin kan selaku pemenang Kopda maksudnya. Bapak seorang Wali dan Takro, sehingga kan hari ini kan memang disuruh untuk apa? Supporter malah pada begini. Ya, ini program pertama adalah analisis rapor pendidikan. Ya. Kita hal-hal baru lah ya, tidak hal baru lah. Rapor pendidikan tidak hal baru. Ya. Tapi kadang-kadang kita istilah ini ya. Apa yang Anda ketahui tentang rapor mutu dan rapor pendidikan ini sih hanya kami ditakoni di sekolah seperti ini tiru-tiru ya. Kadang kan masih rancu. Kadang-kadang kita juga salah juga istilah. Rapor mutu itu zaman kapan? Iya. Zaman ya pengawas yang lama sudah paham sih, kalau baru kita kan rapor mutunya ini sekarang. Rapor mutu itu dasar kita ngisi KIP ya. Sing pertanyaan nanti hampir 100 butir Pak ya. Istilahnya dia sepaparan ya. Evaluasi diri, asing dari LPMP dulunya LPMP ya, di BPKMP. LPMP lewat pengawas dikaitkan kepada sekolah, termasuk aku dulu. Komisi gue hasil apa akhirnya langsung diundang ke LPMP, ada diundang ke Solo dalam rangka apa? Ternyata isinya karena terlalu rendah harus diundang betul KS ya, diundang ke sana dalam rangka pelatihan tentang hal tertentu, misalnya tentang dulu penilaian. Kami diundang di penilaian, kenapa? Ternyata di penilaian rendah sekali. Itu sama. Nah kalau ini, indikator tentang ini ya,
Muja orang takut. Intinya terdapat 5 indikator terjadinya transformasi satuan pendidikan. Jadi ada 5 lah ya, 5 indikator terjadinya perubahan dalam satuan pendidikan. Itu yang pertama adalah tumbuh kembangnya murid atau siswa. Kedua, edukasi berbasis data. Ketiga, demo praktik kode lah ya. Umpama tak gawe kayak gini, itu kode baik. Rapatnya pengaruh gede. Nah, rapatnya pengaruh kan? Pengaruh. Mati pengaruh ya. Ya, ini urutannya bebas dari sini boleh, tapi kan salah di urutan ini sudah masalahnya. Satuan pendidikan berpihak kepada tumbuh kembangnya murid. Ya, pasti, yang namanya satuan pendidikan arahnya kan di 8 standar pertama adalah SKL kan, arahnya kan SKL otomatis apapun dalam murid. Kedua, edukasi berbasis data sama. Budayanya edukasi berbasis data. Jadi apapun kalau satuan pendidikan dalam suatu perubahan, maka apapun dasarnya data. Kita rata-rata bercerita tentang data ya, karena kita cerita panjang lebar, lama sekali tidak ada data, apa gunanya? Makanya apapun berbasis data. Terus peningkatan hasil belajar siswa, terutama kompetensi fondasi seperti literasi, numerasi, dan karakter. Kompetensi fondasi ya. Karena bahasa fondasi ini bahasa PAUD ya. PAUD kan di fondasi ya. Kalau kita kan di dasar, bedanya apa sekolah dasar berarti? Nih, bahwa literasi, numerasi, dan karakter itu adalah karakteristik fondasi kita. Terus satuan pendidikan menciptakan ini lingkungan nyaman, aman, menyenangkan, inklusif, menerima berbagai bentuk keberagaman. Satu pendidikan menjadi kemitraan dengan orang tua wali murid. Ini 5 indikator terjadinya transformasi satuan pendidikan. Yang 5 indikator ini yang akan merubah satuan pendidikan di sekolah binaan kita akan lebih berkembang. Nah, tinggal kita dan PKS itu apa? Mengantisipkan 5 indikator tersebut. Ya, gambarnya ini berarti siapa ya? Aja tentang gambar ya, apa itu sebuah gambar gitu ya. Nah, ujar. Ini perencanaan berbasis data. Sedikit pakai Pak. Terus RK ya, RK sih mau apa ya? Masa yang disampaikan RK? Karena di sekolah itu utuk-utuk kan intinya kan hanya berapa hari ya, 3 hari 2 hari ya, cuma paling ya. Kalau Mina gak kita nanti 20 kayak ini ya. Jadi sepenting dijelaskan karena tinggal lagunya pada baik. Apa mana ada teman kita sih ngaji sing garap jadi kayak nyambi ya. Nah, ya intinya analisis rapot pendidikan ya seperti dahulu bahwa kita sudah mendampingi sekolah kita, kepala sekolah terutama dan teman-teman guru untuk buka rapot pendidikannya. Kebetulan sekarang itu ada posternya ya. Poster rapot pendidikan itu ternyata bagian apa ya? Cara-caranya itu kesimpulan ya atau apa caranya? Di print, dipajang itu akan melihat ternyata warna-warna itulah yang harusnya kita sikapi. Warna ada merah, ada kuning, ada hijau atau biru. Nah maka
ini sih pemerintah dari awal di samping download rapotnya juga download poster. Ternyata dengan poster itu kita bisa melihat cukup banget. Karena kalau rapot kita kan ngerti loh. Rapot kan bentuknya hanya Excel gitu, kotak-kotak kayak. Tapi kalau poster itu bentuknya poster. Kita lihat posternya seperti apa. Ini terus karena materi ini sudah habis sih materi ini. Karena program itu garam di kabel, natanya ini garam gue. Membantu langkah pendampingan dalam menyusun RKP. Daripada gue itu langkah pendampingan dalam menyusun ARKAS, kan dampingi toh. Nah, dampingi ARKAS, KS, WW ARKAS, WW RKT, kan sama. Kita hanya melihat rapor pendidikannya, terus KS lakukan. Nanti dimasukkan ke dalam Yasin kemarin kita sampaikan ya, ada tiga cara yang kemarin itu ada cara pertama adalah explore dashboard rapor pendidikan itu sing cara explore langsung, yang kedua melalui analisis rapor pendidikan sendiri, jadi raportnya dianalisis sendiri. Ada istilah ILB, maksudnya ini I itu apa? Identifikasi, R-nya refleksi, B-nya benahi. Ada seperti itu. Terus terakhir langkah yang paling bagus dan paling dicari adalah menggunakan perencanaan berbasis data. Intinya apa? Kita ngambil rapor pendidikan yang sudah ada perencanaan berbasis data. Kita cari rekomendasi dari dua kan, seluruh rekomendasi dan rekomendasi apa? Nah, prioritas. Nah, sing kita oleh untuk 1 tahun ke depan adalah rekomendasi prioritas atau prioritas rekomendasi. Nah, ini masuk ke sini. Nah, jadi materi yang kemudian sekarang hanya ini untuk analisis rapor pendidikan, dan nanti kalau kita padukan dengan hasil rencana kita untuk mendampingi kepala sekolah dalam merencanakan program, ya tadi kalau hari ini semua sekolah sudah memperoleh atau sudah mempunyai rapor pendidikan, maka dasar rapor pendidikan itulah kita untuk mendampingi kepala sekolah untuk membuat perencanaan. Nah kan kayak gitu. Silakan kerja kelompok, kemudian bertutup. Terus kok buka pakai ini kan buka alamatnya rapor pendidikan di download, ini kan. Neng apa garap kemarin juga garap di sini. Terus kok presentasi serampung. Orang-orang senangnya poster-poster ya. Nah, ini kan kita sampaikan tadi ya. Nah, ini kode baik. Cara 1, cara 2. Iya. Ya, maksudnya kita sampaikan awal cara 2 ini saya ini kan menggunakan ketentuan ribuntin panas banget ya, nggak apa-apa ya. Nggak bisa angin. Sakit lah kan. Ya, sering digunakan bukan cara 3 tapi cara 2 ya. Kalau cara 3 ini dari bagi rapor. Ya, kemarin kita mengerjakan ini kalau Badan Negara bagian aku kemarin itu bicara yang kedua ya. Cara kedua ini. Nah, kesimpulan di ya. Seorang pengawas pendamping, maka pengawas wajib mendampingi kepala sekolah karena kepala sekolah sebagai seorang manajer.
di mana mereka wajib memanfaatkan rapot pendidikan sebagai dasar dalam menyusun program atau kegiatan dan penganggaran sekolah yang diwujudkan dalam bentuk RKJM, RKT atau RKAS. Intinya muara ini. Jadi salah satu rapot pendidikan adalah sebagai dasar kepala sekolah itu dalam membuat itu. Jangan ya. Jadi sudah selesai. Nah, terima kasih dulu. Nah, nanti wujudnya apa? Saya disampaikan Subi sebenarnya bulan Maret kita nanti unggah di kinerja. Ini bentuknya apa gitu ya? Di April ya, April sudah tanggal 22 sekarang. Nah kan besok bentuknya apa? Ya tadi, apakah kita foto KS Gamping, disetting, terus analisis rapot pendidikan, ada rapotnya SDA lah ya. Nanti hari juga seperti itu ya. Kalau 19 sekolahan ya oke, kalau Pak Sudi. Apakah April itu beberapa sekolah top, ya? Terus Mei tahu sekolah berapa, terus Juli itu apa ya Pak Sudi ya? Jadi sama intinya di bulan April, Mei, Juni kita itu bentuk mendampingi KS dalam beberapa program rencana program. Jadi kalau di bulan April misalnya saya ya pada udah 19 sekolahan, maka April ya kami ngambil misalnya soalnya dibagi itu ya ketemu itu ya atau 6 ya 6 lah ya. Jadi April 6 sekolahan, Mei 6 sekolah dan Juni 6 sekolah itu ya. Intinya ada dibuatnya dari satu. Saya itu hal baru, saya dibuat hal baru. Nanti hal baru itu yang disampaikan oleh Pak Muhammad. Dilihat digitalisasi sekolah. Itu saya ngerti hal baru, tapi aslinya tidak. Bagi pendamping sekolah penggerak PSP bukan hal baru. Karena apa? Di PSP itu saya daftarin meski saya tidak di sekolah penggerak juga ya. Iya, tapi paling di sekolah tetangga, Pak Satrio ke tetangganya. Itu sebenarnya ngomong hal biasa sekarang digitalisasi sekolahnya. Oh, jadi kita ngerti bagian deh. Ini gitu. Nah, masalah LKR penting intinya pada bayangan. Terakhir ini dok. Kalau bisa hari ini nanti cepat Pak Subi ya, saya jadi ditunggu ya, ini di WA oleh KTGS jadi ditunggu tuh di main. Bisa saya sampaikan apakah ada pertanyaan atau tidak tentang analisis rapor pendidikan? Ini sudah kemarin sudah disampaikan ya, tinggal bulan dari baik ya. Bisa baik. Oh posternya ya, moga-moga tak ke-download ya. Ini kalau bikin nanti ya. Saudara-saudara, Landan rapor pendidikan itu ya. Belum kesimpan. Nanti kita tak cari contohnya ya, belum kesimpan. Ini jangan kesimpan karena masih bisa dulu kepala sekolah kita kan bisa dulu ya. Istempelasi di tempelasi sekolah di tempel masing-masing pada isin jadi ini apa? Anu keton banget.
Nah, kalau pembenaran ke pembenaran akhirnya kan berisi ini saya ini harus ditempel di pojokan itu kan nah ini ya ada pertanyaan lain Pak Pastor tampil nanti ya dadah alhamdulillah jadi kan ini Mas Ubi wis bayar untuk pertanyaan bisa deh salah gitu. Terima kasih atas perhatiannya, buat atas jawabannya yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.